warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurmalia Sara. Pada kesempatan video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membahas hubungan antar unsur intrinsik dalam suatu cerpen. Nah, cerpen yang akan kita bahas ialah cerpen karya Putu Wijaya yang berjudul Maaf. Sebelum kita membahas hubungan antar unsur intrinsik, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih unsur intrinsik itu. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Dan unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa saja unsur intrinsik dalam suatu karya sastra, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik pembicaraan kita, yakni hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen karya Putu Wijaya yang berjudul Maaf. Pertama, hubungan antar tema, judul, dan amanat. Cerpen Maaf karya Putu Wijaya ini bertemakan bahwa kita harus saling memaafkan. Maka judul yang dipilih juga Maaf, dan amanat yang terkandung di dalam cerpen ini ialah bagaimana kita sesama manusia itu bisa saling memaafkan satu sama lain. Walaupun kesalahan yang dilakukan oleh orang itu berat kepada kita, tapi kita harus tetap memaafkan. Jadi menurut aku antara tema, judul, dan amanat dari dalam cerpen ini, unsur intrinsiknya itu saling berhubungan karena menciptakan suatu karya sastra yang masuk di logika kita dan nyambung ceritanya. Jadi untuk hubungan unsur intrinsik di dalam cerpen ini, yang pertama ialah hubungan antara tema, judul, dan amanat. Nah, yang kedua teman-teman, hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen ini terdapat pada tokoh dan penokohan. Kenapa tokoh dan penokohan menjadi suatu hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen ini? Karena seperti cerpen pada umumnya, cerpen ini juga memiliki tokoh dan setiap tokoh itu memiliki penokohannya masing-masing. Penokohan itu sifat atau watak dari tokoh. Jadi mereka itu merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan karena mereka memang satu dan itu tuh saling berkaitan. Di sini tokoh yang ada di dalam cerpen Maaf ialah Pak Ahmad, Taksu, anaknya Pak Ahmad, Tamu Misterius, istri Pak Ahmad, Pak Bimantoro, istrinya, kelima anaknya, serta tokoh-tokoh figuran lainnya. Jadi setiap tokoh di dalam cerpen ini diberi penokohan oleh penulis, dan penulis ini menyampaikan penokohan dari masing-masing tokoh lewat dialog antar tokohnya. Dan hubungan yang terakhir ialah, atau hubungan yang ketiga ialah hubungan antara latar dan alur. Kenapa latar dan alur ini memiliki keterkaitan? Karena menurut aku di sini latar sama alurnya itu nyambung. Latar itu terbagi atas 3 macam ya teman-teman. Ada latar waktu, latar suasana, latar tempat. Dan penulis itu menyampaikan latar dan alur itu menurut aku sejalan. Karena alurnya itu begini. Di suatu rumah ketika hari raya Idul Fitri datanglah seorang tamu yang misterius. Dia menceritakan tentang perjalanannya menuju rumah Pak Ahmad. Lalu dia dilayani oleh Pak Ahmad dan istrinya dengan pembuatan teh. Lalu diberi makanan kacang setoples. Dan si tamu ini memuji makanan kue yang diberikan oleh keluarga Pak Ahmad itu. Lalu dia bertanya tentang kesehatan jasmani Pak Ahmad, berbicara tentang Pak Ahmad merokok atau tidak. Nah, dan yang terakhir, tamunya ini bercerita tentang tingkatan dosa. Dan dia menjelaskan tingkatan dosa itu apa saja. Dan tingkatan dosa yang terakhir atau tingkatan dosa yang ketiga ini membuat Pak Ahmad itu sadar bahwa ada hal yang harus ia maafkan. Karena isi tingkatan dosa yang ketiga ialah dosa bagi orang yang tidak mau memaafkan mereka yang berdosa karena ingin menghukum pendosa itu agar pendosa itu kapok. Seseorang yang berbuat dosa terlalu besar mungkin sudah tertutup mata hatinya sehingga
ia tidak melihat perbuatannya itu sebagai dosa. Jadi bagaimana mungkin dia akan insaf? Sementara itu, seseorang yang berbuat dosa terlalu besar mungkin sadar hal itu tidak bisa dimaafkan karena dosanya terlalu besar. Jadi ia itu malu untuk datang dan meminta maaf karena ia sendiri sadar bahwa perbuatannya itu akan sulit dimaafkan. Lalu setelah menjelaskan tentang tingkatan dosa itu, tamu tadi izin pamit untuk pulang dan melanjutkan perjalanannya. Setelah tamu itu pulang, Pak Ahmad ini mengajak istrinya untuk berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah Pak Bimantoro. Namun di sela-sela itu istrinya keheranan. Ia bingung kenapa tiba-tiba suaminya mau untuk bersilaturahmi ke sana, padahal waktu itu sempat diajak tapi dia menolak karena Pak Bimantoro ini telah menuduh Pak Ahmad bahwa Pak Ahmad ini sudah korupsi mengambil uang untuk pembangunan sekolah sebesar 0,5 M. Padahal itu tidak dilakukan oleh Pak Ahmad. Bendahara yang memegang uang tersebut meminjamkan uang kepada warga dan hal itu juga atas izin dari panitia. Kemudian Pak Ahmad datang ke rumah Pak Bimantoro bersama istrinya. Ternyata Pak Bimantoro ini sedang mengadakan open house. Namun saat Pak Ahmad dan istrinya datang, Pak Bimantoro tidak ada di rumah karena bersilaturahmi ke rumah orang lain. Setelah itu, Pak Ahmad dan istrinya memutuskan untuk menunggu. Namun karena terlalu lama menunggu dan pelayannya yang hanya melayani mereka, jadi mereka putuskan untuk pergi diam-diam ketika pelayannya sibuk. Dan sesampainya di rumah, anak mereka, Taksu, bilang kepada bapak dan ibunya bahwa ada orang yang telah menunggu ia selama 3 jam. Dan ternyata orang itu adalah Pak Bimantoro, istrinya, dan kelima anaknya. Mereka datang sekeluarga untuk meminta maaf kepada Pak Ahmad dan istrinya. Dan seketika segala permusuhan pada hari itu hilang berganti dengan kedamaian, ketentraman, saling memaafkan satu sama lain. Dan apa hubungan alur tersebut dengan latar? Jadi menurut aku, alur yang diciptakan oleh penulis itu sangat berkaitan dengan latar. Baik itu latar suasana karena bermaaf-maafan di bulan Syawal, Idul Fitri, lalu latar tempatnya juga di rumah. Biasanya kan kalau kita hari raya itu identik dengan rumah yang ramai, saling berkumpul satu sama lain bersama keluarga. Nah, itu juga menurut aku latar tempat yang dipilih oleh penulis itu masuk dan berhubungan dengan alur cerita yang disajikan. Jadi, itu dia hubungan antar latar dan alur di dalam cerpen Maaf karya Putu Wijaya. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen Maaf karya Putu Wijaya, selanjutnya aku akan berbagi cerita sedikit tentang hal apa saja yang menurut aku kurang logis di dalam cerpen ini. Yang pertama ialah Pak Ahmad mau menerima tamu asing misterius yang ia tidak kenal. Hal itu menurut aku tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena orang pasti menerima tamu yang ia kenal. Tapi di dalam cerpen ini ada tamu misterius datang bertamu selama 3 jam tapi tidak saling kenal. Dia bersilaturahmi, beridul fitri tapi tidak saling kenal. Jadi itu menurut aku hal yang jarang banget ditemui. Karena orang biasanya kalau nerima tamu bermaaf-maafan ya sama orang-orang yang dia kenal, sama orang-orang yang pernah ia lakukan kesalahan, atau ya menerima tamu sama orang-orang yang dia kenal lah ya kan, bukan sama orang-orang yang tidak dia kenal. Lalu yang kedua ialah hal aneh menurut aku ketika istrinya datang. Istrinya ini baru pulang dari rumah tetangga. Istrinya heran melihat suaminya yang
bengong sejak seperti pada saat istrinya ini meninggalkan suaminya sejak 3 jam yang lalu. Jadi menurut aku nih, antara Pak Ahmad berhalusinasi ada tamu, atau memang ada tamu tapi hanya Pak Ahmad yang melihat tamu itu. Jadi menurut aku hal yang seperti itu kurang logis atau harusnya diperjelas lagi. Tapi ya tidak apa-apa, itu gaya penulis untuk menyampaikan cerpennya. Karena setiap penulis juga memiliki gaya dalam menyampaikan cerpen atau karyanya masing-masing. Dan hal yang menurut aku kurang logis lainnya ialah Pak Bimantoro. Pak Bimantoro ini mengadakan open house, tapi dia pergi bersilaturahmi ke rumah orang lain. Ya walaupun rumah itu rumah Pak Ahmad gitu. Tapi kan dia ngadain open house. Biasanya kan open house itu identik dia tuan rumah. Tuan rumah itu biasanya kan di dalam rumah, nyiapin hidangan, saling bersilaturahmi di rumahnya. Namun dia malah pergi. Pelayannya doang yang tinggal di rumahnya, yang melayani tamu-tamunya. Jadi kayak kalau dia memang mau minta maaf ke rumah Pak Ahmad, ya langsung aja gitu ke rumah Pak Ahmad. Tidak perlu mengadakan open house atau apapun hal itu. Tapi ada poin sih yang saya tangkap, karena mereka berdua ini seperti saling menunggu. Pak Ahmad menunggu di rumah Pak Bimantoro, Pak Bimantoro menunggu di rumah Pak Ahmad. Jadi mereka ini saling menunggu satu sama lain di rumah yang ingin didatangi untuk minta maaf. Jadi itu sih yang membuat saya sedikit bingung kenapa tidak langsung dipertemukan. Tapi balik lagi, itu gaya penulis dan hak penulis dalam menuangkan ide dan karyanya. Dan yang terakhir, kalian tahu teman-teman bahwa tamu misterius yang datang itu balik lagi ketika malam. Dia datang untuk menginap, dan hal itu menurut aku, oh ternyata setelah bermaaf-maafan dengan Pak Bimantoro, ceritanya ada lagi, yakni tentang tamu, tapi masih tamunya belum dijelasin ini tamu dari mana atau siapa gitu. Tapi ya sudahlah. Cerpennya itu sangat bagus menurut aku, sangat menghibur, sangat bermanfaat, karena amanatnya juga banyak. Teman-teman bisa baca cerpen itu dan memetik hal-hal yang bermanfaat dari situ. Banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil untuk memaafkan orang lain, tentang dosa, tentang pola hidup sehat, karena di situ tamunya bertanya tentang jasmani, tentang merokok. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita jadikan pelajaran dan kita ambil intisarinya. Nah, itu dia pembahasan kita pada kali ini. Sekian dari aku, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.